The enemy is here, and they're flanking 11 on all sides. Halo sobat semuanya dimanapun berada, saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari sejarah nyata tentang perang besar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di negara Vietnam. Dan tentunya film ini sangat sulit untuk dilewatkan bagi para penggemar film sejarah tentang peperangan. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 60-an Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang disebabkan oleh perbedaan ideologi. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang keterlibatan pasukan Australia yang terpaksa harus ikut campur ke dalam perang bersama sekutu untuk membantu menumpas komunis Vietnam Utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Pasukan Australia harus berhadapan dengan pasukan Vietnam Utara yang mendominasi kawasan hutan tropis, tepatnya di daerah Long Tan, dan dituntut untuk mampu menghadapi gempuran strategi perang gerilya yang dilakukan oleh musuh mereka. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Danger Close: The Battle of Long Tan. Targeted our guns and our task force headquarters. Artillery have driven him back, and now we're going after him. Film ini berlatar pada bulan Agustus tahun 1966 saat terjadinya perang saudara antara komunis Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, menyebabkan negara-negara lain turut serta dalam peperangan itu, termasuk Amerika dan sekutunya Australia serta Selandia Baru yang berdekatan dengan lokasi kejadian, dengan tujuan utama yaitu menghentikan meluasnya dominasi poros komunis di Asia Tenggara. Saat itu di sebuah pangkalan militer pasukan Australia yang berada di wilayah Nui Dat, Vietnam Selatan, terlihat seorang mayor bernama Harry Smith sedang dalam kondisi panik karena pada pukul 2 dini hari mereka masih digempur oleh serangan mortir dari pasukan Vietnam Utara yang terus menargetkan pangkalan militer tersebut. Lantas Mayor Smith pun bergegas pergi untuk berusaha mencari informasi dan menemukan titik koordinat lokasi penyerangan itu. Namun di tengah situasi genting tersebut terlihat seorang letnan bernama Sharp dengan santainya mengabaikan penyerangan itu sembari bermain kartu bersama anak buahnya. Melihat kejadian itu, seorang sersan bernama Bob seketika marah atas perbuatannya. Untuk itu dia berusaha membantu atasannya untuk melacak titik lokasi penyerangan itu. Dan setelah berhasil, dia pun langsung menyampaikan informasi tersebut kepada pusat koordinator. Akhirnya salah satu perwira di sana langsung menyampaikan informasi koordinat musuh kepada pasukan satuan tugas penembak artileri mereka untuk melakukan serangan balik. Dan beberapa menit kemudian, pasukan artileri mereka berhasil melumpuhkan pasukan mortir Viet Cong dengan tepat. Bearing 1910. Setelah kejadian itu, keesokan harinya terlihat seseorang bernama Letnan Kolonel Collins sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa perwira di sana untuk membuat strategi dalam upaya melakukan serangan balasan serta mengejar pasukan Vietnam yang diperkirakan berada di sebuah perkebunan karet di wilayah Long Tan dalam sebuah operasi khusus yang bernama Operasi Vendetta.
Dalam rapat tersebut, Mayor Smith yang merupakan anggota dari Kompi Delta menawarkan diri untuk dilibatkan dalam operasi itu dengan mengerahkan 108 pasukan wajib militer minim pengalaman. Karena sebelumnya Letkol Colin hanya menugaskan 32 pasukan Bravo andalan mereka agar segera berangkat lebih dulu untuk mengejar sisa-sisa musuh yang berpatroli di wilayah tersebut. Colonel, I've got 48 men due for leave tomorrow. We're calling it Operation Vendetta. As commanding officer of this battalion, Di waktu yang sama di tempat lain, terlihat Sersan Bob merekrut 2 prajurit wajib militer untuk bergabung ke dalam Kompi Deltanya. Yang ternyata Kompi Delta ini dipimpin oleh Mayor Smith yang syarat dengan pengalaman saat melakukan operasi militer dalam menumpas komunis di Malaya pada tahun 56. Hingga semua pasukan Kompi Delta pun mulai dikumpulkan untuk diberikan briefing, karena besok pagi mereka mulai diterjunkan untuk menggantikan pasukan Bravo yang sudah terlebih dahulu berada di wilayah Long Tan. We're heading to Long Tan. We move out at 1100 hours. Questions, queries, doubts. Singkat cerita, keesokan harinya, pasukan Kompi Delta mulai diberangkatkan menuju titik lokasi. Setelah sekian lama menyusuri tempat itu, mereka pun mulai menemukan bekas longsong mortir pasukan Viet Cong yang digunakan pada malam sebelumnya saat melakukan penyerangan ke pangkalan mereka. Atas kondisi itu, Mayor Smith berinisiatif memerintahkan pasukannya untuk dibagi menjadi 4 kelompok peleton, termasuk 1 peleton markas pusat, dengan agenda tugas mengikuti jejak serta mengejar pergerakan musuh yang diperkirakan mengarah ke jalur timur menuju hutan karet di wilayah Long Tan. Untuk itu seorang letnan bernama Letnan Sharp ditunjuk menjadi pemimpin salah satu peleton yang dinamakan Peleton 11 untuk menjadi peleton perintis. Walaupun wataknya yang kurang disiplin, membuat timnya merasa risih dan mulai tak percaya dengan kualitas kepemimpinannya. Keep your eye for wascally rabbits. 11 platoon, form up on me. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan ke arah timur dan mulai memasuki hutan jati, tiba-tiba mereka terkejut saat melihat beberapa pasukan Viet Cong yang sedang berjalan berpatroli menghampiri mereka. Secara refleks, Sersan Bob langsung menembak salah satu dari mereka yang berjalan bergerombol. Peleton 11 langsung menginformasikan kejadian itu kepada 2 peleton lain yang berada beberapa ratus meter di belakang. Dan setelah mendengar kontak senjata itu, Mayor Smith pun langsung memerintahkan peleton 10 yang sudah berpencar jauh untuk kembali membantu peleton 11. Situasi semakin mencekam saat pasukan peleton 11 mulai memasuki hutan perkebunan karet. Di sana mereka mulai mencari keberadaan pasukan Viet Cong yang diperkirakan masih bersembunyi di area tersebut. Dan sesaat kemudian tiba-tiba 2 prajurit harus tertembak oleh sniper pasukan Viet Cong yang bersembunyi di rimbunnya semak belukar. Baku tembak pun akhirnya terjadi secara genting. Atas situasi itu, satu persatu pasukan peleton 11 mulai berguguran. Dan setelah mereka sadar bahwa situasi semakin tak memungkinkan, akhirnya mereka pun meminta bala bantuan kepada pusat komando untuk mengirimkan serangan artileri dengan titik koordinat tepat di depan mereka. Hingga setelah beberapa detik kemudian, bantuan itu pun mampu meredam barbarnya serangan jarak dekat pasukan Viet Cong. Walaupun sebetulnya dalam situasi genting tersebut, di tempat lain di markas pangkalan militer Australia, terlihat pasukan lain sedang mengadakan pesta pertunjukan musik dengan riang gembira dan seakan tak mempedulikan rekannya yang kini berada di medan perang, karena dikepung oleh pasukan Viet Cong yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.000 pasukan, yang terus-menerus melakukan serangan kepada peleton Delta Australia di garis depan. Dengan sabar pasukan peleton 11 tetap menunggu datangnya support dari peleton 10 dan 12 yang berjarak ratusan meter di belakang mereka dan entah masih ada di mana. Tak jarang perasaan putus asa seakan menghampiri saat amunisi mereka mulai kian menipis dan akhirnya Letnan Sharp pun kembali meminta bantuan kepada divisi penembak untuk segera meluncurkan beberapa serangan artileri ke basis wilayah musuh di depan mereka.
Beberapa detik kemudian, serangan artileri itu kembali menggempur pasukan Vietnam Utara, walaupun sebetulnya serangan itu tak begitu efektif. Tetapi anehnya seketika mereka memutuskan untuk mundur dan menghentikan serangan. Di saat yang sama, scene berpindah saat memperlihatkan pasukan Peleton 10 yang dipimpin Letnan Kendall sudah berhasil mendekati lokasi Peleton 11. Dan seperti yang sudah diperkirakan, mereka melihat sekelompok pasukan Viet Cong berusaha menyelinap untuk mengepung Peleton 11 dari arah belakang. Hingga atas situasi itu mereka langsung menyerang musuh dan baku tembak pun terjadi. Medan pertempuran yang merupakan perkebunan karet ternyata cukup menyulitkan pasukan Delta Australia. Dalam baku tembak itu, beberapa tentara dari Peleton 10 tewas dalam waktu hanya beberapa menit saja. Dan yang paling mengejutkan, radio komunikasi mereka mengalami kerusakan akibat terkena tembakan yang membuat mereka kini terjebak di lokasi itu karena tak bisa melakukan komunikasi dengan peleton lain. Sementara di tempat lain, peleton komando markas pusat masih terus berusaha mencari lokasi pertempuran. Tapi saat itu seorang petugas pelacak koordinat meminta Mayor Smith untuk berhenti supaya dia bisa memfokuskan pekerjaannya dalam berkoordinasi dengan divisi penembak artileri. This is 4-2. Walk shells. Dalam situasi itu, seorang prajurit muda bernama Largy dari Peleton 12 memutuskan menyelinap pergi sendirian untuk mencari keberadaan Peleton 11. Dia berjalan ke arah depan demi menemukan Peleton 11 yang sedang terkepung. Karena saat itu pasukan Vietnam mulai kembali membantai para prajurit Peleton 11 dengan menggunakan sniper. Namun pada akhirnya seorang prajurit bernama Egy berhasil menumbangkan sniper Viet Cong tersebut dengan serbuan senjata machine gun jenis M249. Selang beberapa menit setelah serangan tersebut, tiba-tiba pasukan Peleton 11 dikejutkan saat melihat ratusan prajurit Viet Cong kembali menyerang mereka dengan posisi mengepung dari segala arah. Mendengar informasi itu, lantas Mayor Smith memutuskan menghubungi pusat komando untuk segera mengirim bantuan serangan udara dari pasukan Amerika yang merupakan sekutu mereka. Get me US Group Command. Battalion? That's 700 or 800 men. Setelah melakukan perdebatan panjang, akhirnya permintaan itu disetujui oleh pihak sekutu. Dan beberapa menit kemudian terlihat beberapa jet Amerika yang berjenis F-4 Phantom bergegas menuju titik yang ditetapkan. Namun saat Bob berusaha memberi tanda dengan melemparkan granat asap, ternyata granat tersebut rusak tanpa mengeluarkan tanda apapun. Dengan raut wajah yang penuh dengan penyesalan, pesawat-pesawat sekutu itu hanya melintas di atas mereka tanpa melakukan penyerangan yang berarti. Dan seketika mereka pun pamit dari lokasi pertempuran untuk menyelesaikan misi lain yang lebih penting. Setelah terjadinya serangan udara itu, ternyata membuat pasukan Viet Cong semakin nekat melakukan penyerbuan dengan mengepung pasukan Peleton 11 dari segala arah. Dalam situasi yang sangat mencekam itu, mereka akhirnya harus kehabisan amunisi dan sudah merasa mustahil untuk bisa melawan musuh. Dengan terpaksa, Sersan Bob kembali menghubungi Mayor Smith untuk meminta bantuan terakhir, yang mana saat itu dia meminta divisi artileri melakukan serangan brutal tepat pada posisi keberadaan mereka saat ini. Dengan perasaan yang bimbang, akhirnya dengan terpaksa Mayor Smith menyetujui permintaan Sersan Bob. Dan sesaat kemudian serbuan artileri mereka berhasil meluluhlantahkan posisi Peleton 11.
Setelah beberapa jam dari kejadian itu, singkat cerita prajurit Lerji berhasil berkumpul kembali dengan peleton pusat. Dengan bangganya dia mengklaim bahwa dia sudah menemukan jalan yang bisa membawa mereka menuju posisi peleton 11. Walaupun saat itu semua memberitahukan bahwa peleton 11 sudah tamat akibat serangan artileri mereka sendiri. If you don't stop in the next 30 seconds, we'll all be... Bob, can you hear me, mate? 4-2, this is 4. Over. Di tengah situasi mencekam itu, tiba-tiba semua dikejutkan saat pasukan Viet Cong berhasil menyusup dan menembak salah satu dari prajurit mereka, yang artinya pertahanan pasukan peleton 10 yang terjebak di depan mereka kemungkinan sudah berhasil dilumpuhkan oleh musuh. Kontak senjata kembali terjadi dengan begitu sengit, dan di tengah kondisi itu, Mayor Smith kembali menghubungi pusat komando di pangkalan untuk meminta bala bantuan yang selama ini mereka harapkan. They're up against an entire battalion out there, maybe more. Trap. No reinforcements available at this time. Seketika perdebatan terjadi saat pimpinan tertinggi mereka yang bernama Brigadir Oliver memerintahkan Letkol Colin menarik mundur pasukan Delta yang tersisa dan menolak keras strategi perwira lainnya yang merencanakan untuk mengerahkan bantuan ke tempat kejadian karena Brigadir Oliver tak mau mengambil resiko untuk melawan satu batalion musuh yang berjumlah sekitar 700 pasukan. Delta 1, this is 0. Base immediately. Over. Perintah mundur itu akhirnya disampaikan Letkol Colin kepada Mayor Smith, tapi dengan tegas Mayor Smith menentang perintah itu dan memutuskan untuk tetap bertahan demi bisa menyelamatkan rekan-rekannya yang mungkin masih bisa bertahan. Bersama sifat ambisiusnya, Mayor Smith pun memerintahkan prajurit Lerji untuk mencari peleton 11 yang tersisa. Dengan ditemani beberapa pasukan dari peleton 12, akhirnya mereka pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Rescue any survivors and help the hell their ass up. Run as fast as you bloody can. Setelah berjalan beberapa ratus meter ke arah depan, singkat cerita prajurit Lerji akhirnya berhasil menemukan para pasukan peleton 10 yang ternyata selama ini mereka selamat dan mampu bertahan dari gempuran serangan musuh. Dengan segera mereka pun menghubungi Mayor Smith yang langsung memerintahkan pasukan peleton 10 untuk segera mundur dan bergabung bersama peleton pusat. Setelah itu, Mayor Smith bergegas menghubungi pusat komando di pangkalan untuk meminta bantuan pengiriman logistik dan amunisi. Walaupun perdebatan kembali terjadi karena untuk kesekian kalinya, Brigadir Oliver menolak perintah itu. Tapi setelah pasukan penerbang membantah perintahnya, akhirnya terlihat dua helikopter Bell 205A1 mengudara untuk mengirim bantuan logistik tersebut. Di waktu yang sama di tempat lain, terlihat pertempuran sengit terjadi saat pasukan peleton 10 mencoba mundur untuk mencapai titik lokasi peleton pusat. Mereka pun mencoba menahan serangan demi serangan musuh yang kian mengepung. Namun setelah beberapa saat kemudian, secara mengejutkan peleton 10 menemukan sisa-sisa pasukan peleton 11 yang berhasil selamat dari tragedi pengeboman artileri. Namun situasi kebahagiaan itu tak berlangsung lama saat para pasukan Viet Cong kembali mengejar serta menyerang mereka. Dalam keadaan terdesak mereka sempat berkomunikasi dengan Mayor Smith untuk memberitahukan situasi garis depan, di mana mereka berhasil mengamankan pasukan peleton 11 yang tersisa. Dan setelah mendengar hal itu, Mayor Smith langsung menghubungi markas pusat pangkalan untuk sesegera mungkin mengirimkan pasukan APC atau rampur pengangkut personil lapis baja guna membantu pasukan peleton Delta.
Mendengar permintaan tersebut, Letkol Colin segera meminta izin kepada Brigadir Oliver untuk segera menerjunkan APC tersebut. Namun sekali lagi Brigadir Oliver menolak permintaan itu. Bahkan kali ini dengan tegas dia berkata bahwa dia sudah tak peduli lagi dengan pasukan Delta dan seakan membiarkan mereka binasa. Request permission to lead the APCs out to Delta Company. Dia lebih mementingkan alasannya yang tak mau kehilangan kendaraan APC-nya hanya karena demi menyelamatkan beberapa orang saja. Karena hanya Ranpur inilah yang menjadi pelindung markas pangkalannya. Terlebih dia sudah mendapatkan informasi dari intelijen bahwa akan ada resimen musuh kedua yang bergerak ke arah markas pusat pangkalan. Tapi Letkol Colin juga bersikeras untuk membantah perintah atasannya dengan alasan kemanusiaan. Dan setelah beberapa menit kemudian, pada akhirnya dengan terpaksa Brigadir Oliver menyetujui rencana itu. Send out the APCs. Yes. 10 unit APC akhirnya dikerahkan untuk menjalankan misi support serangan serta penjemputan menuju titik keberadaan Mayor Smith. Di saat yang sama, sisa pasukan peleton yang terpencar mulai berhasil bergerak mundur, meninggalkan pertempuran menuju peleton pusat yang dipimpin Mayor Smith. Walaupun dalam upaya itu, salah seorang prajurit bernama Paddy harus menjadi korban ganasnya serangan mortir pasukan Viet Cong. Dengan menahan rasa sakit akibat luka yang dideritanya, dia berusaha merangkak menuju pangkalan pusat. Dan atas keberuntungannya, akhirnya dia berhasil sampai ke lokasi peleton pusat, kemudian diamankan oleh seorang kopral bernama Buddy. Tapi justru dari sanalah momen paling mengerikan terjadi. Karena memang pasukan Viet Cong sengaja membuntuti korban yang terluka supaya mereka bisa mengetahui titik lokasi peleton pusat. Hingga di saat yang sama, mereka melakukan serangan besar-besaran di lokasi itu dan berhasil membantai pasukan Delta Australia di sarang persembunyiannya. Karena saat itu pihak Vietnam mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung pasukan Delta yang masih bertahan di kawasan Long Tan. Walaupun serangan itu sesekali bisa diredam dengan bantuan dari divisi penembak artileri. Tapi ternyata serangan itu tak bisa memberikan efek yang signifikan karena memang jumlah mereka yang sangat banyak terpencar di hadapan mereka dan berhasil membunuh pasukan Australia satu persatu, termasuk prajurit Larji yang diketahui akan segera menikah tepat setelah tugas peperangan ini berakhir. Hingga sebuah keajaiban datang seketika sebelum semua pasukan Delta Australia yang tersisa memutuskan untuk pasrah menghadapi kematian mereka. Karena di saat yang sama pasukan APC berhasil sampai di lokasi seraya membantai ratusan pasukan Viet Cong di hadapan mereka. Hingga singkat cerita, dikisahkan bahwa sisa-sisa pasukan Delta Australia baik yang selamat maupun pasukan yang gugur, termasuk jasad prajurit Larji, akhirnya berhasil dievakuasi menuju markas pangkalan pusat. Walaupun masih ada beberapa jasad yang tak berhasil ditemukan dan hanya diberikan penghormatan terakhir dengan cara dibuatkan tugu penghormatan di hutan keramat Long Tan. Dan setelah pertempuran itu berakhir pada tanggal 18 Agustus 1966, klaim dari kedua belah pihak bermunculan, yang pada akhirnya kedua belah pihak mengklaim bahwa mereka sama-sama memenangkan peperangan tersebut. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.